Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Muhammad Zulkarnain dengan nomor induk 12030303063, akan mereview mata kuliah hukum konstitusi guna untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester. Pada pertemuan ke-9 membahas mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi daya ikat konstitusi. Di antaranya adalah yang pertama ada hukum, yang kedua ada politik, yang ketiga ada moral. Hukum, dalam hal ini hukum menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu pengikat konstitusi. Yang kedua ada politik. Politik juga memiliki peran yang sama kuatnya karena politik merupakan aktivitas kekuasaan yang berperan dalam menerbitkan hukum itu tersendiri. Yang terakhir ada moral. Moral itu tersendiri merupakan salah satu faktor daya ikat konstitusi yang kuat karena dalam penetapan konstitusi itu sendiri didasarkan pada nilai moral. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 10 membahas mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Ada 3 konstitusi. Yang pertama ada konstitusi. Konstitusi merupakan sebuah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan warga negaranya, warga negara dengan warga negara, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Selanjutnya ada konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada negara. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari beberapa komponen seperti pemerintah yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan pengakuan baik secara de jure maupun secara de facto. Selanjutnya berkaitan dengan dasar kepentingan. Yang pertama ada dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua ada acuan baku bagi penyelenggara kekuasaan negara. Yang ketiga ada konstitusi memuat hak warga negara. Dan terakhir ada konstitusionalisme menurut para ahli. Salah satunya yakni ramalan Surbakti yang berpandang bahwa konstitusionalisme merupakan penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Sedangkan menurut Eldar Khaidir dan studi Fahmi, konstitusionalisme adalah alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Selanjutnya ada pertemuan 11 membahas mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Sahifah Madinah menurut para ahli, salah satunya menurut Montgomery Watt yang berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah the Constitution of Medina. Nicholson yang berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah Carter dan Ahmad Syafi'i berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah Alkitab atau buku Al-Shifa, buntelan kertas. Adapun muatan piagam Madinah diantaranya adalah yang pertama ada kesepakatan, ada persamaan, dan yang terakhir ada keadilan. Dan berkaitan dengan pertanyaan, apakah piagam Madinah adalah konstitusi? Dalam hal ini terdapat beberapa golongan yang berbeda. Pendapat mengenai hal ini diantaranya ialah ada golongan yang menerima yang berpendapat bahwasanya piagam Madinah telah memenuhi unsur sebagai aturan atau dasar konstitusi. Yang kedua ada golongan yang menolak yang berpendapat bahwasanya piagam Madinah tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Selanjutnya pertemuan 12 mengenai konstitusi Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kelompok State Grounder Gazette atau aturan dasar yang berada di bawah Pancasila sebagai gundrom atau norma yang untuk pertama kalinya disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya ada
pertemuan 13 mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya Undang-Undang 1945 adalah mengenai 4 kali amandemen, yaitu yang pertama perubahannya yang disahkan 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR tahun 1999. Pada perubahan pertama ini dinyatakan amandemen sebanyak 9 kali pasal. Yang kedua ada perubahan yang disahkan 18 Agustus tahun 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan kedua telah diamandemenkan 25 pasal yang tersebar dalam 5 bab. Yang ketiga ada perubahan yang disahkan pada 10 November 2001 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan ketiga telah diamandemenkan sebanyak 23 pasal. Yang terakhir ada perubahan 4 yang disahkan pada 10 Agustus 2022 dalam sidang MPR. Pada perubahan keempat ini telah diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan pasal aturan tambahan. Pertemuan 14 membahas mengenai pengujian konstitusional. Judul review merupakan kewenangan yang diberikan kepada konstitusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah peraturan undang-undangan bertentangan atau tidak dengan ketentuan. Perubahan perundang-undangan yang lebih tinggi, higher law, adapun judicial review di sini menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan dari judicial review adalah yang pertama untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan judisiari atau yudikatif. Yang kedua ada melindungi setiap individu kewarganegaraan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Adapun pengujian undang-undang di Indonesia diantaranya adalah yang pertama ada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang kewenangannya pengujian diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1. Yang kedua ada pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU yang kewenangannya pengujiannya diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24 ayat 1. Pertemuan 15 sekaligus penutup membahas mengenai hak asasi manusia. Secara etimologi dalam bahasa Prancis HAM disebut sebagai droit de l'homme, dalam bahasa Inggris disebut human right, dan dalam bahasa Belanda disebut mensenrechten. Sedangkan secara terminologi HAM diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan. Adapun HAM menurut John Locke yakni yang pertama ada hak hidup, yang kedua ada hak kemerdekaan, yang ketiga ada hak milik. Sedangkan HAM menurut Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang hak asasi manusia yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir menurut Universal Declaration of Human Rights yakni yang pertama menyangkut hak-hak politisi dan yuridis, yang kedua menyangkut hak-hak asasi martabat dan integrasi manusia, yang terakhir atau menyangkut hak sosial, ekonomi, dan budaya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada pengulangan kata, kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.